7 penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap peninggalan iblis. 1. Peta Piri Reis. Peta Piri Reis adalah sebuah peta dunia yang dibuat oleh seorang kartografer dan ahli navigasi Utsmaniyah bernama Piri Reis pada tahun 1513 Masehi. Peta ini ditemukan pada tahun 1929 di perpustakaan Topkapi di Istanbul, Turki. Berikut adalah sejarah singkat tentang peta Piri Reis. 1. Pembuatan peta. Piri Reis, seorang kapten angkatan laut Utsmaniyah yang juga seorang kartografer terampil, mulai membuat peta dunia pada tahun 1513. Peta ini merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber, termasuk peta-peta dari peradaban-peradaban sebelumnya seperti Arab, Yunani, dan Romawi. 2. Sumber-sumber yang hilang. Piri Reis mengaku menggunakan lebih dari 20 sumber untuk membuat peta ini, termasuk naskah-naskah yang sudah langka pada saat itu. Banyak dari sumber-sumber tersebut saat ini telah hilang atau tidak lagi dapat ditemukan. 3. Isi peta. Peta Piri Reis menunjukkan wilayah-wilayah yang luas, termasuk Eropa, Afrika Utara, dan sebagian besar Amerika Selatan. Salah satu fitur menarik dari peta ini adalah representasi yang relatif akurat dari pesisir timur Amerika Selatan dan pulau-pulau di Karibia. Hal ini mengindikasikan pengetahuan geografis yang mengejutkan pada zamannya. 4. Kesalahan dan mitos. Meskipun peta ini menunjukkan pengetahuan yang mengesankan, terdapat juga beberapa kesalahan dan mitos. Misalnya, benua Antartika digambarkan dengan sangat berbeda dari kondisi sebenarnya, dengan tanah yang lebih luas dan bebas es. 5. Penemuan peta. Peta Piri Reis ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang sejarawan Turki bernama Halil Edem pada tahun 1929 di dalam koleksi perpustakaan Topkapi di Istanbul. Peta ini kemudian dipelajari dan dianggap sebagai salah satu penemuan kartografi paling penting dalam sejarah. 6. Kepentingan peta. Peta Piri Reis memberikan pandangan yang berharga tentang pemahaman geografi dan pengetahuan eksplorasi pada abad ke-16. Peta ini juga memberikan wawasan tentang hubungan budaya dan hubungan perdagangan pada saat itu. 7. Keberadaan fragmen. Sayangnya, peta ini hanya terdiri dari sekitar sepertiga dari peta aslinya. Bagian lainnya hilang dan tidak dapat ditemukan. Namun, fragmen yang tersisa tetap menjadi objek kajian yang signifikan dalam bidang sejarah kartografi. Peta Piri Reis tetap menjadi saksi penting dari masa lalu dan mempertahankan pesonanya sebagai salah satu peta yang paling menarik dan misterius dalam sejarah. 2. Sihir Timur Serbia. Mantra sihir atau mantra magis yang berasal dari Timur Serbia, yang juga dikenal sebagai ritus magis Timur Serbia, adalah praktik magis tradisional yang berasal dari wilayah Serbia Timur. Praktik ini melibatkan penggunaan mantra, doa, simbol, dan ritual dalam upaya untuk mencapai berbagai tujuan spiritual atau mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sejarah persis mengenai mantra sihir Timur Serbia tidak terdokumentasi dengan baik. Namun, praktik magis ini diyakini berasal dari tradisi pagan kuno yang kemudian mengalami pengaruh Kristen Ortodoks setelah penganutan agama Kristen di wilayah tersebut. Magi atau dukun di Timur Serbia memainkan peran penting dalam masyarakat tradisional. Dan mereka dihormati atau dianggap memiliki kekuatan spiritual khusus. Mereka menggunakan mantra dan ritual untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti menyembuhkan penyakit, melindungi dari energi negatif, atau mencari keberuntungan. Mantra sihir Timur Serbia biasanya dituturkan dalam bahasa Serbia kuno atau dalam bentuk yang tidak mudah dipahami. Teks-teks mantra yang digunakan dalam praktik ini seringkali berhubungan dengan kepercayaan pagan atau Kristen Ortodoks yang melibatkan entitas spiritual, dewa-dewi, atau santo-santa. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik sihir dan mantra magis tidak diakui oleh agama resmi atau ilmu pengetahuan modern sebagai metode yang valid atau terbukti secara ilmiah. Pandangan tentang praktik magis ini bervariasi, dan sifatnya sangat tergantung pada kepercayaan individu atau komunitas yang terlibat. Dalam konteks budaya dan sejarah, praktik mantra sihir Timur Serbia mencerminkan tradisi dan warisan spiritual yang diperlakukan dengan serius oleh komunitas setempat. Namun, untuk mengevaluasi efektivitas atau kebenaran praktik ini, sangat penting untuk melihatnya dari sudut pandang budaya dan kepercayaan, serta mempertimbangkan sudut pandang ilmiah yang berbeda. 3. Gua Longyou. Gua Longyou adalah kompleks gua yang terletak di Provinsi Zhejiang, Tiongkok.
Gua-gua ini merupakan salah satu misteri arkeologi yang menarik perhatian banyak orang. Berikut adalah beberapa informasi tentang sejarah Gua Longyou. 1. Penemuan gua. Gua-gua Longyou pertama kali ditemukan oleh petani pada tahun 1992. Mereka secara tidak sengaja menemukan gua-gua yang tersembunyi di bawah tanah setelah mereka menggali sumur untuk mencari air. 2. Ukuran dan kepresisian, gua-gua Longyou terdiri dari sekitar 24 gua yang saling terhubung dan terletak di bawah pegunungan dan dataran rendah. Gua-gua ini memiliki ukuran yang luas, dengan tinggi mencapai 30 meter dan panjang hingga 50 meter. Yang menarik, dinding-dinding gua ini dipoles dengan sangat rata dan presisi tinggi. 3. Kompleksitas konstruksi. Konstruksi gua-gua Longyou dianggap luar biasa mengingat mereka dibangun pada periode waktu yang lama tanpa alat modern. Gua-gua ini terdiri dari ruang-ruang besar dengan dinding-dinding polos, langit-langit, dan kolom-kolom yang terukir dengan indah. Kompleksitas konstruksi ini menimbulkan pertanyaan tentang teknik yang digunakan dalam pembuatan gua-gua ini. 4. Tanggal dan asal-usul gua-gua Longyou masih menjadi misteri. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan tentang pembangunan gua-gua ini. Berdasarkan penelitian arkeologi dan analisis karbon, diperkirakan bahwa gua-gua ini dibangun sekitar 2.000 hingga 2.500 tahun yang lalu pada zaman kuno. 5. Tujuan dan fungsi gua-gua Longyou juga belum sepenuhnya dipahami. Beberapa teori mengusulkan bahwa gua-gua ini mungkin digunakan untuk pertahanan, penyimpanan, pemukiman, atau bahkan sebagai tempat ibadah. Namun, tidak ada bukti yang jelas untuk mendukung teori-teori ini. 6. Keunikan dan tantangan, gua-gua Longyou menarik perhatian para arkeolog dan ilmuwan karena keunikan mereka dalam hal ukuran, presisi, dan kompleksitas konstruksi. Polesan halus dinding gua yang seragam juga menjadi tantangan bagi para peneliti untuk menjelaskan bagaimana dinding-dinding tersebut dibuat dengan tingkat presisi yang tinggi pada masa itu. Meskipun ada banyak spekulasi dan teori tentang gua-gua Longyou, misteri seputar pembangunan, tujuan, dan metode konstruksi mereka masih belum terpecahkan sepenuhnya. Penelitian terus dilakukan untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang gua-gua ini dan untuk mengungkapkan rahasia sejarah di balik peninggalan ini yang luar biasa. 4. Codex Gigas, yang juga dikenal sebagai Buku Setan, adalah naskah Latin abad ke-13 yang sangat besar dan terkenal. Berikut adalah informasi sejarah tentang Codex Gigas. 1. Penemuan dan tempat asal. Codex Gigas diperkirakan ditulis pada awal abad ke-13 di Biara Podlajice di wilayah Bohemia, sekarang Republik Ceko. Naskah ini diduga ditulis oleh seorang biarawan Benediktin yang tidak diketahui namanya. 2. Ukuran dan isi, Codex Gigas menjadi terkenal karena ukurannya yang luar biasa besar, dengan tinggi sekitar 92 cm, lebar sekitar 50 cm, dan ketebalan sekitar 22 cm. Naskah ini terdiri dari 310 lembar pergamen yang mengandung teks-teks berbagai jenis, termasuk Alkitab Latin, ensiklopedia medis, sejarah, karya sastra, dan teks-teks lainnya. 3. Nama, Buku Setan. Codex Gigas mendapatkan julukan, Buku Setan, karena salah satu halaman tengahnya yang menggambarkan gambar setan yang menyeramkan. Namun, gambar tersebut bukanlah satu-satunya yang ada di dalam naskah, melainkan hanya satu di antara banyak gambar, ilustrasi, dan teks yang ada di sana. 4. Keunikan teks. Salah satu fitur menonjol dari Codex Gigas adalah teks Alkitabnya, yang merupakan salah satu salinan lengkap dari Vulgata Latin. Vulgata adalah terjemahan Alkitab yang diterjemahkan oleh Santo Hieronymus pada abad ke-4 Masehi. Selain itu, Codex Gigas juga berisi berbagai teks yang meliputi sejarah, hukum, medis, teologi, ensiklopedia, dan legenda. 5. Pengaruh dan kehadiran modern. Codex Gigas memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi karena memberikan wawasan tentang budaya, agama, dan pengetahuan pada masa itu. Karya seni dan tulisan tangan yang rumit, serta kandungan yang beragam, menjadikannya sumber informasi yang berharga bagi para peneliti modern. 6. Sejarah perpindahan dan penyimpanan. Codex Gigas telah mengalami perjalanan yang panjang sepanjang sejarahnya. Pada abad ke-16, naskah ini dipindahkan ke Biara Benediktin di Broumov, Ceko. Kemudian, pada tahun 1648, selama perang 30 tahun,
pasukan Swedia menjarah biara tersebut dan membawa Codes Gigas ke Swedia. Naskah ini kemudian dikembalikan ke Ceko pada tahun 1697 dan ditempatkan di Perpustakaan Nasional Praha, di mana ia tetap berada hingga saat ini. Codes Gigas terus menarik perhatian para peneliti dan masyarakat umum karena ukurannya yang luar biasa, kekayaan isinya, dan julukan buku setan yang misterius. Naskah ini tetap menjadi salah satu naskah yang paling terkenal dan penting dalam sejarah manuskrip Eropa. 5. Baterai Baghdad. Baterai Baghdad, juga dikenal sebagai pot ajaib Parthia atau pot Volta, adalah temuan arkeologi yang menarik yang ditemukan di kawasan Cizre, dekat Baghdad, Irak pada tahun 1936. Berikut adalah sejarah singkat tentang baterai Baghdad. 1. Penemuan. Pada tahun 1936, seorang arkeolog Jerman bernama Wilhelm Konig menggali reruntuhan sebuah bangunan Parthia di dekat Baghdad. Di dalam reruntuhan tersebut, ia menemukan beberapa potongan keramik berbentuk tabung, yang diduga digunakan sebagai baterai kuno. 2. Desain dan komponen. Baterai Baghdad terdiri dari tabung keramik dengan tutup dari bitumen atau resin, sebuah elektroda tembaga di dalamnya, dan sebuah elektroda besi di luar. Beberapa potongan juga dilengkapi dengan gulungan timah atau perak yang memisahkan elektroda dan menghindari kontak langsung. 3. Tujuan dan fungsi. Tujuan pasti dari baterai Baghdad masih menjadi misteri. Namun, ada beberapa teori tentang fungsinya. Salah satu teori mengatakan bahwa baterai ini digunakan untuk tujuan elektroplating logam atau galvanisasi, sementara teori lain menghubungkannya dengan penggunaan medis atau upacara keagamaan. 4. Tanggal dan asal-usul. Tanggal sebenarnya pembuatan baterai Baghdad belum dapat dikonfirmasi dengan pasti, tetapi perkiraan umumnya berkisar antara abad ke-2 SM hingga abad ke-3 Masehi. Ini mengaitkan baterai ini dengan periode Parthia atau Sassanid. Meskipun ada juga pendapat bahwa baterai ini mungkin berasal dari periode lebih awal. 5. Bukti pendukung. Meskipun fungsi dan penggunaan yang sebenarnya masih diperdebatkan, ada beberapa bukti yang mendukung klaim bahwa baterai Baghdad memiliki potensi untuk menghasilkan arus listrik. Eksperimen modern yang melibatkan replika baterai Baghdad telah menghasilkan aliran listrik saat elektroda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit. 6. Penggunaan lain dari tabung serupa. Tabung keramik serupa dengan elektroda di dalamnya juga ditemukan dalam konteks lain di wilayah yang sama. Beberapa di antaranya digunakan sebagai wadah penyimpanan gulungan teks kuno, sementara yang lain mungkin memiliki fungsi yang berbeda atau tidak terkait dengan listrik sama sekali. Meskipun masih ada banyak spekulasi dan pertanyaan yang belum terjawab tentang baterai Baghdad, temuan ini menunjukkan kemungkinan bahwa manusia di masa lalu memiliki pengetahuan tentang listrik dan mungkin telah menggunakan teknologi yang melibatkan arus listrik. Baterai ini juga menjadi bukti bahwa pengetahuan ilmiah dan teknologi manusia memiliki sejarah yang lebih panjang dan kompleks daripada yang mungkin kita pikirkan sebelumnya. 6. Surat Iblis tahun 1676. Selama lebih dari 3 abad, para ilmuwan, pemecah kode dan okultis, ahli ilmu gaib, dibuat bingung dengan sepenggal surat yang ditulis oleh seorang biarawati Benediktin yang mengklaim bahwa surat itu didikte oleh iblis. Kata demi kata yang tertulis konon muncul tiba-tiba di kepalanya. Menurut legenda, Suster Maria Crocifissa della Concessione dari Biara Palma di Montechiaro di Italia Selatan terbangun dari pingsan pada 11 Agustus 1676. Ia menemukan wajahnya penuh tinta, sementara itu, satu tangannya memegang lembaran surat ditulisnya sendiri. Isinya berupa campuran simbol dan bahasa yang tak bisa dipahami. Suster Maria dan saudara perempuannya di biara tersebut yakin bahwa surat itu telah dikirim oleh setan. Seiring waktu, mereka makin yakin bahwa surat-surat tersebut merupakan bagian dari skema yang rumit oleh iblis Lucifer untuk membuat mereka berpaling dari Tuhan. Demikian seperti dikutip dari news.com.au pada Senin, 11 September 2017. Sekarang, 361 tahun kemudian, para periset di Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum di Sisilia mengklaim telah menerjemahkan kode 15 baris dari satu-satunya huruf yang masih ada dengan menggunakan kode enkripsi yang mereka temukan di Dark Web. Dark Web menyediakan seluruh informasi kode di situ. Ada narkoba, pelacuran, pedofilia, dan juga program yang digunakan oleh dinas intelijen untuk menguraikan pesan rahasia,
seperti yang kami gunakan, kata Direktur Ludum, Daniel Abate mengatakan kepada Radio Italia 105 Network. Kami menggunakan perangkat lunak dengan bahasa Yunani kuno, Arab, alfabet runik dan Latin untuk mengacak beberapa huruf dan menunjukkan bahwa itu benar-benar iblis. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa surat-surat itu adalah gabungan bahasa yang disusun dan ditulis oleh Suster Maria sendiri. Biarawati itu diyakini telah menjadi seorang ahli bahasa yang terampil selama waktunya di biara. Saya secara pribadi percaya bahwa biarawati itu memiliki kemampuan bahasa yang baik, yang memungkinkan dia untuk menciptakan kode tersebut, dan mungkin telah menderita suatu kondisi seperti skizofrenia, yang membuatnya membayangkan dialog dengan iblis, katanya kepada The Times of Israel. Meski saya percaya bahwa ada kemungkinan Suster Maria menderita skizofrenia, itu tak membuat anggota sekte pemuja setan mengontak saya semenjak kami mengumumkan temuan itu, lanjut Abate. 7. Komputer tua, misteri mekanisme Antikythera yang diyakini sebagai komputer pertama di dunia mulai terungkap. Peneliti mengungkapkan bahwa komputer Yunani kuno ini ditemukan pada tahun 178 SM. Mulai beroperasi. Artefak komputer Yunani kuno ini pertama kali ditemukan pada 17 Mei 1902 oleh seorang penyelam di dekat pulau Yunani Antikythera. Di puing-puing kapal karam kuno, penyelam menemukan perangkat seukuran kotak sepatu dengan roda gigi dan dial, yang kemudian disebut mekanisme Antikythera. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dengan susah payah mengumpulkan banyak fragmen mekanisme Antikythera, yang diyakini sebagai komputer pertama di dunia. Para peneliti telah menemukan bagaimana mekanisme Antikythera dibuat dan digunakan sekitar 2.000 tahun yang lalu. Baca juga untuk pembahasan, ilmuwan meneliti patung Yunani kuno menggunakan laptop. Dikutip Space.com pada Senin, 21 November 2022 sedih beberapa kelompok ilmuwan kini mengklaim bahwa mereka telah dapat menentukan tanggal kapan mekanisme Antikythera mulai menyala atau beroperasi. Arkeolog dalam publikasi online R14 mengatakan mekanisme Antikythera pertama kali ditemukan pada 22 Desember 178 SM. Diluncurkan. Namun, para peneliti yang tidak terkait dengan penelitian tersebut menantang klaim tersebut, mengatakan kepada Life Science bahwa tanggal mulainya adalah 12 Mei 204 SM. Tanggal tersebut diterbitkan dalam makalah tahun 2014 yang memberikan tanggal berdasarkan rangkaian prediksi gerhana dalam interval unik 223 bulan dari 204 SM. Menjelaskan Alexander Jones, seorang profesor sejarah ilmu eksakta kuno di Institut Studi Dunia Kuno Universitas New York, mengatakan bahwa tidak mudah untuk menentukan dengan tepat kapan mekanisme Antikythera mulai berfungsi.